lihat. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada yang izinin siapa? Dari Yang nama itu yang izin lurah itu. Salam elegan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai satu kabar sedih ya, tetapi itu sebuah kebahagiaan buat kita. Karena Alkitab katakan, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau dianiaya, engkau akan difitnah dan dituduhkan segala hal yang tidak benar. Teman-teman sekalian, apa kabar sedihnya? Dan merupakan kabar gembira buat kita dalam nama Tuhan Yesus, yaitu terjadi pelarangan ibadah lagi. Teman-teman sekalian, saya dapat dari channel Metanoia atau Pendeta Risuli Lubis, di mana di situ ada keterangannya bahwa ini gereja GPDI yang sedang melaksanakan ibadah ya di sebuah rumah pastinya. Dan ini mereka ya ganggu karena di situ tidak ada izinnya katanya. Jadi karena mereka tahu itu orang Kristen itu hanya ibadahnya di gereja. Nah, kalau ada ibadah Kristen di rumah itu mereka ganggu. Padahal mereka tidak sadar bahwa Islam juga mereka beribadah di rumah, sholat di rumah, ada ibadah ucapan syukur, ibadah ulang tahun, ada ibadah lain-lain di agama Islam yang juga dilaksanakan di rumah gitu loh. Nah, orang Kristen sama, tidak harus di gereja. Di rumah saja ada 2, 3, 4 kakak yang berkumpul, kami bisa beribadah kepada Tuhan kami. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Saya langsung saja mengajak kita untuk menyimak videonya berikut ini. Itu dia. Ya jelas dia bukan kalau ada penggunaan. Masuk kalau pemerintah ini buat hukum berjualan. Kita kembalikan fungsinya, itu aja kita. Sebenarnya maksud bapak-bapak ini apa? Keberatan? Ya keberatan kita. Keberatan dalam hal apa? Keberatan satu. Merasa terganggu? Warga sini rata-rata muslim. Ya. Rata-rata muslim. Satu ya. Kata bapak tadi betul. Bukan masalah toleransi. Masalahnya apa? Kalau ibu punya izin ya, silakan izin lurah, RT, RW, camat. Ini ada izin operasionalnya Pak. Ada yang izinin siapa? Dari Yang nama itu yang izin lurah itu izinnya mana nggak jelas. kan sudah ada di desa Pak. Izinnya Jadi dari sampaikan ke Izinnya desa. dari siapa? Izin dari mana? Dari mana? Izin dari mana? Izin apa? Ada surat dari tembusan dari KSG, ada tembusan dari pusat. Jadi kami bukan liar Pak. bukan Kami ini izin sini, Bu. punya surat. Jadi sepakati aja, enggak ya. Ini katanya sedang diurus perizinan. Enggak, silahkan sampai keluar izinnya. Ketika memang izinnya sudah ada, silakan. Tapi selama izinnya belum keluar, masyarakat tidak menerima, maka ini jangan dipakai. Ah, iya, Oke? setuju. Sudah, kalau ibu sudah bisa dengan seperti itu, ya sudah. Tapi kalau ibu mereka doang, masyarakat bisa lebih dari itu. Iya, betul. Kita bisa bikas lagi. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya. Itu sangat menyedihkan sekali. Tapi ingat seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini sebuah kebahagiaan buat kita. Dalam Matius pasal 5, teman-teman sekalian, kalau teman-teman membaca nanti, itu banyak sekali kata-kata dari Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena namaku. Berbahagialah kamu jika kamu miskin di hadapan manusia. Berbahagialah kamu, berbahagialah kamu, berbahagialah kamu jika karena aku ya kamu menderita. Artinya teman-teman sekalian, di sini kita lihat bahwa kalau di dunia ini kita mengalami sebuah diskriminasi dari kaum mayoritas yang fobia dengan gereja gitu loh ya. Alergi dengan gereja, terganggu iman mereka karena iman mereka hanya seperti itu teman-teman sekalian, secuil gitu loh. Begitu ada gereja, iman mereka goyah, goncang, luntur iman mereka. Padahal kita 5 kali sehari diteriakin loh dari masjid pakai toa gitu, 5 kali sehari. Tapi ketika ada orang Kristen yang beribadah, mereka tersinggung. Mereka menolak. Mana izinnya? Ya ini kan bukan gereja, bukan pendirian gereja. Baru diurus izinnya
ketika dibangun gereja. Mulai dibangun gereja baru. Tapi kalau ibadah ke rumah yang orang Kristen itu sah. Gitu loh. Misalnya di rumah saya teman-teman sekalian, saya buat ibadah. Ada 2-3 orang kami buat ibadah gitu loh. Ibadah rumah tangga namanya. Apakah salah gitu loh kalau kami beribadah, berdoa di rumah kami gitu. Kalau misalnya gereja langsung dibangun di situ tanpa izin, ya baru kalian bisa mempertanyakan itu loh. Tapi kalau kami beribadah di rumah kami, itu sah gitu. Jadi teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan ya, sebagai penghiburan buat kita. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 1-3. Pahami dan simak baik-baik. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Ayat kedua, kamu akan dikucilkan. Ya ini dia. Kamu didiskriminasikan loh oleh kaum mayoritas ini. Ya, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu halal darahmu, halal darahnya. Ya, darah dan dagingnya milik kami jika polisi tidak bertindak. Kan ini ancaman-ancaman selama ini seperti itu. Halal darahnya. Gitu. Ya. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jelas teman-teman sekalian. Mereka menghancurkan gereja, menutup gereja, mempersoalkan ibadah Kristen. Semua itu karena mereka tidak mengenal pencipta langit dan bumi. Mereka tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal juru selamat, tidak mengenal tentang hidup yang ada di dalam Tuhan. Mereka tidak punya kasih. Kasih mereka sejauh agama saja. Gitu. Artinya teman-teman sekalian, hanya kepada sesama mereka. Dan orang-orang seperti ini teman-teman sekalian, tidak paham tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tidak paham tentang Pancasila. Maka seharusnya aparat bertindak kepada ini. Di situ ada aparat loh. Seharusnya orang-orang seperti ini harus dihentikan, harus diproses. Gitu. Karena tentu saja mengganggu ya, kenyamanan umat beragama di Indonesia. Orang beribadah kok, kecuali di rumah itu dilakukan yang perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkin perzinahan di situ, ya, atau menggunakan obat-obatan di situ. Wajar Anda marah. Bahkan saya apresiasi ketika Anda marah di situ. Tapi ini digunakan untuk ibadah loh, gitu ya. Jadi ini mikir gitu, ya, mikir. Oke teman-teman sekalian, biarkanlah diselesaikan oleh aparat kepolisian di situ, tentu saja ada di situ. Kita tetap tunduk kepada pemerintah, ya, biarlah pemerintah yang bertindak untuk mengatasi persoalan seperti itu. Saya Arif Gula undur diri teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.